Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Safitria N dari kelas 1C, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu saya, Bapak Hendra Rijovita MM. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang investasi waktu dan uang. Jangan lupa disimak ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang investasi waktu dan uang. Di materi ini ada dua pokok rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu apa fungsi investasi waktu dan uang, dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi investasi waktu dan uang. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu investasi? Kita langsung aja ke pengertian investasi. Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau pelaburan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, perilaku investasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi juga dapat digunakan sebagai komitmen, sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Nah, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset, baik yang tergolong sebagai aset real seperti tanah, emas, properti, rumah, ataupun yang berbentuk aset finansial seperti bentuk surat berharga, yaitu contohnya seperti saham, obligasi, deposito, atau reksadana. Nah, selanjutnya investasi dalam ekonomi makro yang sesuai dengan perhitungan pendapatan nasional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi dalam bentuk barang, modal, dan bangunan. Nah, investasi ini merupakan bentuk harta tetap karena daya tahan atau dapat berumur lebih dari 1 tahun, seperti mesin-mesin, pengeluaran untuk pembelian pabrik-pabrik, bangunan, gedung, serta peralatan produksi. Dan yang kedua ada investasi persediaan. Nah, investasi ini adalah dalam bentuk persediaan bahan dan barang. Tujuan dari investasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya seperti bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian investasi atau keuntungan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, kondisi internal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi adalah kualitas sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, dan tingkat efisiensi perusahaan tersebut. Semakin tinggi kualitas SDM, teknologi, dan efisiensi perusahaan, maka tingkat pengembalian investasi juga akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, biaya investasi. Nah, biaya investasi ini biasanya diikuti oleh biaya operasional, yaitu biaya rutin setiap tahun selama umur investasi, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap, seperti biaya untuk gaji sewa, gedung, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung kepada jumlah barang yang diproduksi, seperti biaya bahan baku. Nah, selanjutnya ada fungsi investasi waktu dan uang. Nah, sering kita dengar ungkapan time is money atau waktu adalah uang. Sebegitu berharganya waktu digambarkan dengan berbagai ungkapan, bahkan setiap negara bisa dikatakan memiliki ungkapan sendiri-sendiri mengenai waktu. Namun, meski jelas kita pahami bahwa waktu sangat berharga, hanya sedikit yang bisa memanfaatkannya dengan benar-benar efektif. Investasi waktu adalah aktivitas yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya secara efektif untuk masa depan. Sedangkan investasi uang adalah aktivitas yang menanamkan uang sebagai modal dengan harapan akan berkembang dan menghasilkan keuntungan. Adapun fungsi investasi waktu dan uang dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.
Yang kedua, untuk mengurangi dampak inflasi. Yang ketiga, untuk mendorong penghematan pajak. Yang keempat, jika memiliki bisnis, maka dapat menghitung dan membuat anggaran produksi. Serta yang kelima, membantu untuk lebih berhati-hati jika berinvestasi dengan mencari peluang dan waktu yang tepat supaya bisa meraih profit yang lebih banyak. Nah, itu tadi video pembahasan dari saya mengenai investasi, waktu, dan uang. Sekian dari saya, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.